Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok PPL di SMP 4 Siaulu akan membacakan hasil diskusi kami terkait modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik. Kemudian ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu tugasnya setelah dimodifikasi kemudian dipresentasikan. Adapun anggota kelompoknya yaitu Wiskarnit, Wirdatul Jannah, dan Yulsi Guspenisa. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan topik mana saja yang akan dibacakan oleh para narasumber. Yang pertama untuk Wirdatul Jannah yaitu bagian pembukaan, asesmen diagnostik, dan pertanyaan pemantik. Kemudian Wiskarnit akan membahas tentang langkah-langkah dan Yulsi akan membacakan tentang rubrik. Oke, langsung saja eh, narasumber atau pemateri yang pertama yaitu Wirdatul Jannah. Kepada Wirdatul Jannah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Zari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan modifikasi modul ajar dari Pamong atas nama Ibu Livanova dari UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu. Yang mana Ibu Livanova mengajar pada kelas modul ajar yang kami modifikasi itu merupakan modul ajar dengan elemen menulis, yaitu menulis teks cerita fantasi dalam 1 kali pertemuan 2 kali 30 menit. Nah, pada bagian asesmen awal atau asesmen diagnostik, terdapat modifikasi yang kami lakukan terkait dengan apa yang telah disusun oleh Ibu Livanova. Pada asesmen diagnostik kognitif, kami memodifikasi dengan 4 pertanyaan, yang mana sebelumnya menurut kami asesmen diagnostik yang dituliskan oleh Ibu Livanova dapat dimodifikasi atau diperbaiki. Bunyi pertanyaan pada diagnostik kognitif yang pertama yaitu apa itu teks cerita fantasi, yang kedua apa saja bagian utama dalam struktur teks cerita fantasi, yang ketiga sebutkan ciri-ciri umum yang membuat suatu teks dikategorikan sebagai cerita fantasi, keempat apa perbedaan teks cerita fantasi dengan non-fantasi. Selanjutnya, yang kami modifikasi dari modul ajar Ibu Livanova pada bagian pertanyaan pemantik. Karena menurut kami pada modul ajar yang telah disusun sebelumnya, pertanyaan pemantik yang ditampilkan kurang sesuai dengan maksud dari pertanyaan pemantik itu sendiri. Maka kami memodifikasi atau mengganti bentuk pertanyaan pemantik diantaranya yang pertama, apakah kamu pernah membaca cerita dongeng? Kedua, siapakah tokoh dalam cerita dongeng yang kamu baca? Dan yang ketiga, apakah keunikan dari cerita dongeng yang kamu baca? Nah, dari apa yang telah saya sampaikan adalah bagian-bagian yang kami modifikasi sampai kepada pertanyaan pemantik. Untuk modifikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wirdatul Jannah. Untuk selanjutnya itu tentang langkah-langkahnya pada kegiatan pembelajaran. Kepada Saudari Wiskarnit disilakan. Tolong hidupkan dulu mikrofonnya ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu memodifikasi tentang kegiatan inti pada modul Pamong Guru Pak kami di SMP 4 Siak Hulu. Yang pertama, pendidik memberikan pertanyaan pemantik seperti berikut. Apakah kamu pernah membaca cerita dongeng? Siapakah tokoh dalam cerita dongeng yang kamu baca?
apa keunikan dari cerita dongeng yang kamu baca. Yang kedua, peserta didik dikelompokkan dengan kelompok heterogen berdasarkan berdasarkan hasil asesmen awal, terdapat siswa sudah belum paham tentang teks fantasi sebelum pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, setiap kelompok mendapat potongan-potongan gambar komik. Selanjutnya kami menambahkan bagian langkah pembelajaran. Yang keempat, guru membagikan LKPD 1 kepada masing-masing kelompok. Yang kelima, setiap kelompok diajak untuk mengamati potongan-potongan gambar proyek yang telah diberikan pendidik. Yang keenam, peserta didik diminta untuk menuliskan kerangka teks cerita fantasi sesuai dengan LKPD 1. Yang ketujuh, berdasarkan LKPD 1, kerangka teks cerita fantasi, peserta didik diminta untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan menuliskan teks cerita fantasi sederhana pada LKPD 2. Yang kedelapan, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wiskarnit. Selanjutnya yaitu Yulsi Guspenisa. Kepada Yulsi disilahkan yang akan membahas tentang rubrik. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada modifikasi penilaian yang digunakan oleh guru dalam modul, kami memodifikasi yang pertama itu penilaian sikap. Dengan petunjuk pengisian, kolom catatan sikap ditulis dengan sikap menonjol, baik atau kurang baik, yang dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kolom tindak lanjut ditulis dengan tindakan yang dilakukan guru sebagai respon atas sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu pada rubrik penilaian pengetahuan. Yaitu terdapat dua rubrik. Yang pertama itu rubrik dalam menulis teks cerita fantasi yang berisikan judul, orientasi, komplikasi, resolusi, amanat, dan penyajian cerita. Yang kedua, rubriknya yaitu rubrik penilaian menulis teks fantasi secara berkelompok. Lanjut. Selanjutnya yang dapat kami modifikasi terhadap rubrik penilaian dalam modul tersebut yaitu pada penilaian keterampilan. Itu kami menambahkan rubrik penilaian untuk keterampilan secara berkelompok dengan 4 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu aspek keaktifan dalam berkelompok dengan skor 4. Yang kedua itu keberanian dalam berpendapat. Yang ketiga itu keberanian dalam presentasi. Dan yang keempat yaitu menanggapi kelompok lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulsi Guspenisa. Selanjutnya yaitu saya akan menambahkan pada instrumen penilaian sikap profil Pancasila. Ada empat kriteria, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada sikap gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk keterangannya yang di sini, BB adalah belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Adapun indikator dari setiap penilaian, saya contohkan satu. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk bagian belum berkembangnya yaitu keterangannya belum menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang mulai berkembang mulai menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
dan berkembang sesuai harapan, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai harapan. Kemudian untuk yang sangat berkembangnya, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat baik. Ini contoh rubrik penilaiannya. Untuk skor maksimalnya yaitu 90. Baik, kesimpulannya adalah modul ajar yang baik yang menjadi pegangan guru seharusnya modul yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai dengan kurikulum merdeka. Misalnya di dalamnya ada tentang konsep pembelajaran dan berdiferensiasi, dan pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman semuanya. Sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila diskusi kami kurang maksimal. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.